Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusuh khususan minhum ila hadrat Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a. لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian hadis qudsi yang terhimpun di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah yang dihimpun oleh Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian kita ini di senja ini bermanfaat kepada kita dan memberikan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita semua. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam, wahai manusia, wa tarkul dzambi aisaru lakum min i'tidhari min harrin nar. Meninggalkan dosa-dosa bagi kalian itu lebih mudah dibandingkan pembebasanku, dibandingkan memaafkanku kepadamu dari panasnya api neraka. Oke. Di dalam hidup ini ada perintah-perintah untuk kebaikan, ada larangan-larangan untuk keburukan. Walaupun sudah jelas itu perintah dan larangan, tapi tidak serta-merta manusia itu patuh terhadap perintah-perintah itu, tidak serta-merta manusia meninggalkan larangan-larangan itu. Walaupun jelas perintah-perintah itu untuk kebaikan, tapi tidak otomatis manusia itu mengerjakan perintah-perintah itu, walaupun efek positif dari mengerjakan perintah-perintah itu akan kembali kepada kita manusia. Walaupun jelas-jelas ada larangan, dan larangan-larangan itu ketika tidak diterjang, itu akan memberikan efek yang positif kepada manusia, tidak otomatis manusia itu kemudian menjauhi larangan-larangan tersebut. Jadi ada kekuatan-kekuatan destruktif di dalam diri kita, dan itu merupakan batu ujian untuk diri kita.
bukan untuk kita patuhi adanya kekuatan destruktif itu, sebaliknya untuk kita lawan. Nah, maka karena itu kemudian adanya kemampuan, adanya semangat untuk meninggalkan dosa-dosa itu memiliki efek pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ya, sesungguhnya sangat berat kita meninggalkan dosa, tapi seberat apapun kita mencegah diri untuk tidak melakukan dosa-dosa itu. Nah, sepahit apapun kita mencegah diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa-dosa, itu akan memiliki efek-efek pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tahanlah diri kita dari keinginan untuk berbuat dosa, maka efeknya itu akan kembali kepada kita. Manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita. Memang tidak mudah meninggalkan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa itu sudah kadung menjadi langganan diri kita. Itu tidak mudah. Apalagi kita menikmati adanya dosa-dosa itu tidak mudah untuk kita tinggalkan. Nah, sungguh pun begitu ya. Wa tarkudz dzambi aisarul lakum. Meninggalkan dosa-dosa itu lebih mudah bagi diri kita manusia dibandingkan adanya pembebasan Allah Ta'ala untuk kita dari panasnya api neraka. Jadi lebih mudah. Jadi sepahit apapun ya kita meninggalkan dosa-dosa itu jauh lebih enteng, lebih mudah bagi kita dibandingkan kita mesti mendapatkan adanya pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka yang sesungguhnya merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran-pelanggaran kita sendiri. Konsekuensi, sebab garis bawahnya itu jelas bahwa wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Jadi Tuhanmu itu, Allah Ta'ala itu sama sekali tidak berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya. Jadi penderitaan mereka, para hamba itu, di akhirat nanti utamanya, itu mutlak merupakan buah dari adanya dosa-dosa mereka, dari adanya pelanggaran-pelanggaran mereka, dari adanya ketidakpatuhan mereka. Jadi jangan sampai terlintas di dalam benak kita bahwa Tuhan itu menganiaya makhluk-makhluknya, menganiaya hamba-hambanya. Itu tidak, sama sekali tidak. Dan bahkan Allah Ta'ala itu mengharamkan adanya penganiayaan itu dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh manusia. Dan tentu saja Tuhan sendiri, Allah Ta'ala itu sendiri, itu sangat jauh dari melakukan tindakan aniaya kepada makhluknya. Terus wa adzabud dunya aisaru lakum min adzabil akhirah. Adanya siksa dunia, kegetiran dunia, kepahitan dunia ini ya, itu jauh lebih sepele, lebih enteng dibandingkan adanya siksa akhirat. Siksa akhirat. Jadi karena itu untuk sementara bersikap sabarlah di dunia ini menanggung berbagai macam kepedihan dan kegetirannya. Untuk sementara saja. Toh cuma beberapa puluh tahun dari kehidupan diri kita. Untuk sementara saja. Tahanlah. Untuk sementara saja. Bersabarlah. Bersabarlah. Berhadapan dengan kegetiran hidup itu. Ketimbang kita harus berhadapan dengan kegetiran akhirat yang berlipat-lipat lebih pedih, mending kita bersabar untuk menahan kegetiran di dunia ini. Begini juga ya, kegetiran di dunia ini tidak seberapa kok, tidak seberapa. Bukti bahwa kegetiran di dunia ini tidak seberapa ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang beriman di dunia dan paling sengsara di dunia, ekonominya sengsara, nasib-nasibnya yang lain sengsara. Tapi dia beriman. Nah,
ketika di akhirat itu dianugerahi kenikmatan-kenikmatan tak kepalang dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu ditanya kemudian, apakah engkau di dunia pernah mengalami penderitaan, kegetiran, siksaan, kepedihan dan lain semacamnya? Orang itu menjawab, tidak pernah. Tidak pernah ya Allah, tidak pernah. Nah, betapa penderitaan yang sangat sepele di dunia ini sangat mudah kemudian dihapus oleh adanya kenikmatan akhirat. Sehingga orang itu tadi ketika ditanya, pernahkah engkau mencicipi kegetiran, kepedihan, siksa dunia? Dia mengatakan, tidak ya Allah, tidak. Jadi betapa kegetiran yang sepele itu sangat mudah dilupakan ketika orang berhadapan dengan kenikmatan tak terpermanai dari Allah Ta'ala di hari keabadian, di akhirat kelak. Sebaliknya ya, orang yang bergelimang kekayaan, orang yang bergelimang kegembiraan, kebahagiaan di dunia ini, tapi dia tidak beriman. Nah, ketika di akhirat itu dia dikasih rasa adanya siksa yang sangat pedih itu, dia ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah engkau di dunia itu tidak pernah bergembira? Nah, hanya karena dikasih sedikit rasa kepedihan akhirat, orang ini kemudian menjawab, tidak pernah ya Allah. Saya tidak pernah bergembira di dunia. Padahal di dunia itu hampir seluruh umurnya dia itu bergelimang kenikmatan, bergelimang kegembiraan, kebahagiaan. Cuman karena tidak beriman, kemudian di akhirat itu oleh Allah Ta'ala diberikan rasa kepedihan. Dan kemudian ditanya, apakah engkau tidak pernah bergembira? Jawabnya tidak. Oh, betapa seluruh pengalaman dunia ini sangat mudah untuk dihapus oleh pengalaman akhirat. Sangat mudah dihapus. Apakah pengalaman di dunia ini berupa kegetiran atau kegembiraan, kenikmatan, itu sangat mudah dihapus ketika di akhirat itu mengalami kondisi yang sebaliknya. Sangat mudah dihapus ketika sedang mengalami kondisi yang sebaliknya. Nah, karena itu betul kemudian ungkapan bersabarlah untuk hidup yang sementara ini, untuk menahan berbagai macam keinginan terhadap dosa-dosa. Bersabarlah di dalam kehidupan yang sementara ini, di dalam melaksanakan kepatuhan-kepatuhan, walaupun belum dirasakan nikmat adanya kepatuhan-kepatuhan itu sendiri. Ya bani Adam, wahai manusia, kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai manusia, semua kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Jadi ya, adanya petunjuk yang menjadikan kita itu menempuh jalan yang lurus kepada hadiratnya, itu murni merupakan karunia. Manusia dengan adanya kecerdasan akal pikirannya, tanpa petunjuk tidak mungkin menemukan jalan yang lurus, tidak mungkin menemukan jalan yang diridhoi itu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia tak berdaya untuk menemukan, untuk mendapatkan, untuk mengerjakan setitik debu kebaikan tanpa pertolongannya. Demikian pula manusia tidak berdaya, tidak punya kekuatan apapun untuk menyingkir dari keburukan tanpa pertolongannya jua. Jadi karena itu ya, pastikan di dalam diri kita itu ada perasaan sangat butuh terhadap petunjuk Allah, sangat butuh terhadap adanya bimbingan Allah. Tanpa petunjuk, tanpa bimbingan hadiratnya, kita ini sama sekali bukan apa-apa, juga bukan siapa-siapa. Dan kita akan terpelanting jauh, tidak menemukan shiratal mustaqim, tidak menemukan jalan yang lurus, yang diridhoi oleh hadiratnya itu.
Jadi otomatis dengan demikian, setiap kali kita mengerjakan kebaikan, maka otomatis di saat itu sesungguhnya kita sedang di-backingi, sedang di-backup, sedang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Maka karena itu penting untuk kita merasakan adanya backingan Allah taala ketika kita mengerjakan kebaikan. Jangan sampai kita merasa bahwa dengan potensi kita sendiri kita sanggup mengerjakan kebaikan. Jangan sampai merasa seperti itu. Tanpa di-backup oleh Allah Ta'ala, tak mungkin kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Itulah sebabnya ya, kalau dalam kitab Hikam itu disebutkan bahwa ketika engkau sedang beribadah, sedang berbuat baik, sesungguhnya di saat itu engkau lebih merasa membutuhkan Allah dibandingkan ketika engkau bermaksiat, engkau berdosa, engkau berdurhaka kepada hadiratnya. Jadi merasa lebih butuh pertolongan Allah justru ketika berbuat baik. Justru ketika berbuat baik. Kenapa mesti merasa membutuhkan Allah Ta'ala melebihi ketika kita mengerjakan dosa-dosa dan keburukan? Iya. Sebab ketika kita mengerjakan dosa-dosa dan keburukan, kita merasa bersalah, kita merasa berdoa. Dan karena itu otomatis muncul dalam diri kita adanya pengakuan terhadap adanya rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sementara di dalam mengerjakan kebaikan itu boleh jadi kita merasa bahwa kitalah yang sanggup mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Itu sama sekali tidak demikian adanya. Jadi karena itu kita mesti melangkah dari semoga ke semoga, dari pengharapan ke pengharapan. Karena ketika kita dilepas sebentar saja, maka kita akan terjerumus di dalam pengingkaran, di dalam dosa-dosa itu. Jadi karena itu Kanjeng Rasul Muhammad SAW berdoa kepada Tuhannya, kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan semesta alam. Dengan ungkapan, ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Artinya apa? Betapa sangat ingin beliau, sangat butuh beliau untuk terus-menerus ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab diserahkan saja beliau kepada diri beliau sendiri tanpa dipegang oleh tangan kemurahan, tangan pertolongannya, ambruk. Siapapun ambruk kalau begitu. Jadi setiap saat dengan demikian pastilah kita membutuhkan Allah. Cuma begini ya. Walaupun seluruh makhluk itu jelas-jelas membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam kenyataan hidup ini belum tentu orang-orang itu merasa butuh, belum tentu. Padahal sebenarnya tidak bisa eksis tanpa pertolongan Allah. Tapi untuk terus-menerus merasakan adanya butuh kepada Allah Ta'ala, itu belum tentu. Belum tentu. Jadi betapa pentingnya pengakuan diri kita terhadap ketidakberdayaan kita di hadapan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting itu. Wa kullukum musiun illa man asamtuhu. Seluruh kalian itu adalah orang-orang yang berbuat buruk kecuali orang yang aku lindungi, yang aku jaga, yang aku pelihara dari mengerjakan keburukan itu. Jadi kita ini sesungguhnya ya, ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan, dengan demikian berarti Allah yang mengerjakannya. Sebab apa? Seluruh kita ini buruk kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari terjerumus terhadap keburukan itu. Dari terjerumus terhadap keburukan itu. Nah, hanya ketika dijaga dari keterjerumusan terhadap keburukan itu, kita kemudian menjadi orang yang baik-baik. Menjadi orang yang baik-baik. Jadi kalau begitu dong, seluruh amal kebaikan kita amalnya Allah. Oh iya, seluruh amal kebaikan kita hakikatnya adalah amalnya Allah Ta'ala. Itulah sebabnya dalam Syarah Hikam disebutkan,
Al-fa'ilul hakiki wallah, bahwa yang berbuat secara hakiki terhadap kebaikan-kebaikan dalam hidup kita itu sesungguhnya hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Jadi kita ini sebenarnya cuman dipakai untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Karena itu kita tidak boleh bangga diri dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak boleh bersikap arogan terhadap orang lain karena kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena sejatinya itu kebaikan-kebaikan bukan milik kita. Nah, mengaku-ngaku milik kita apa yang bukan milik kita dan itu kita terapkan terhadap manusia, itu berdosa, itu salah kok. Misalnya saya mengakui sandal orang lain itu sebagai sandal saya, itu nggak boleh, itu haram. Apalagi mengaku-ngaku milik kita segala sesuatu yang sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan itu milik hadiratnya. Kalau kita aku-aku bahwa itu adalah milik kita dan itu kita jadikan sarana untuk sombong, untuk arogan kepada orang lain, makin terjerumus kita ke dalam lembah nista, tapi melalui perbuatan yang seolah-olah kebaikan itu. Itulah sebabnya ya, kalau kita berbuat baik dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu buahnya adalah kita beradab asor, kita itu berakhlak mulia, kita itu berendah hati di hadapan orang lain. Itu tanda bahwa amal kita terkabul. Tanda amal kita tidak terkabul adalah ketika kita menumpuk-numpuk amal itu, kita menjadi sombong, kita menjadi merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Itu tanda-tandanya, na'udzubillah, amal-amal kita tidak terkabul. Oh, amal kita itu baik, amal kita itu indah, kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena Allah Ta'ala menutupi kekurangan-kekurangan di amal kita. Laula jamila sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul, kata kitab hikam. Andaikan bukan karena indahnya tutup yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun amal kita yang pantas untuk diterima. Jadi sesungguhnya amal kita itu penuh dengan berbagai macam kekurangan, tapi ketika ditutupi kekurangannya oleh Allah Ta'ala, menjadi indah, menjadi seperti layak dikabul, lalu dikabul oleh Allah Ta'ala. Nah, berarti hakikatnya adalah Allah mengabulkan amal-amalnya sendiri. Itu hakikatnya seperti itu. Jadi kita ini semuanya buruk, kecuali orang-orang di antara kita yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari terjerumus kepada jurang-jurang keburukan. Wa tubu ilayya arhamkum, bertaubatlah kalian manusia kepadaku, maka aku akan memberikan rahmat kepada kalian. Bertaubat itu apa? Bertaubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejumlah pengakuan tentang ketidakberesan diri kita. Bertaubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berniat untuk tak mengulangi lagi keburukan-keburukan itu. Bertaubat itu menunjukkan bahwa diri kita sadar tentang adanya aib-aib kita, celah-celah kita, kekurangan-kekurangan kita, ketidakbejusan diri kita. Itu makna hakiki dari bertaubat. Nah, kalau kita bertaubat, maka Allah berjanji, arhamkum, aku akan memberikan rahmat kepada kalian, memberikan belas kasih kepada kalian. Jadi karena itu ya, seburuk apapun diri kita, sebejat apapun diri kita, jangan pernah malu untuk bertaubat. Allah berjanji untuk orang-orang yang bertaubat untuk memberikan rahmat kepada mereka. Jadi apakah kita itu bajingan di atas bajingan, buruk paling buruk, jahat paling jahat, jangan pernah bosan-bosan bertaubat. Allah akan menerima
taubat kita dengan adanya limpahan kasih sayang. Wala tahtiku asrarakum inda man la yakhfa alaihi sirrukum. Jangan engkau membuka-buka rahasia kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana rahasia kalian begitu nyata di hadapannya. Jadi ya, rahasia-rahasia kita berupa keburukan-keburukan itu tidak boleh kita ungkap-ungkapkan. Sebab ketika Allah Ta'ala menutup rahasia kita, menutup dosa-dosa kita, wajib kita hargai dengan cara tidak membuka-buka lagi adanya rahasia-rahasia keburukan itu. Toh Allah Ta'ala Maha tahu. Nah, ini tidak lantas dipahami, dibuka langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak boleh bagi diri kita untuk menceritakan kembali rahasia-rahasia keburukan diri kita kepada orang lain, kepada sesama. Tidak boleh itu. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah menutupi rahasia-rahasia kita, maka tidak boleh bagi kita untuk kita beberkan kepada orang lain. Itu sama saja tidak menghargai adanya kasih sayang Allah yang berupa menutupi rahasia-rahasia keburukan diri kita itu. Nah, sembari kita menutupi rahasia-rahasia keburukan diri kita, berusahalah untuk tidak lagi digebuk oleh adanya keburukan-keburukan. Berusahalah untuk terhindar dari cengkraman taring-taring keburukan itu. Dengan tentu saja memohon pertolongan Allah Ta'ala agar dilindungi dari adanya cengkraman-cengkraman keburukan dan dosa-dosa itu. Oke, saya kira ini kajian kita di senja sore ini tentang hadis qudsi yang terhimpun dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah. Oke, moga-moga kajian kita ini senantiasa manfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita semua. Moga-moga Indonesia ini senantiasa aman, damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.